Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiskar Ayu dengan NIM H0712311010 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang normalisasi database. Pertama-tama, apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisasi data dalam database agar mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data. Tujuan utama dari normalisasi adalah memastikan data disimpan secara efisien dan meminimalkan potensi inkonsistensi data. Selanjutnya, tujuan dari normalisasi. Yang pertama, mengurangi redundansi data. Menghindari pengulangan data yang tidak perlu, sehingga ukuran data lebih kecil dan proses pemeliharaan data lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan integritas data. Mencegah data menjadi inkonsisten akibat adanya salinan data yang berbeda dalam tabel yang sama atau tabel lainnya. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi, menyederhanakan struktur tabel agar mudah untuk diolah, diakses, dan dimodifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh proses normalisasi. Di sini saya mengambil kasus sistem akademik mahasiswa. Yang pertama, itu ada tabel tidak normal yang berisi tabel-tabel ID mahasiswa, nama mahasiswa, mata kuliah, dosen, nilai, alamat, dan nomor telepon. Di mana pada tabel tidak normal ini, yaitu kolom mata kuliah, dosen, nilai, dan nomor telepon mengandung data multivalue, yaitu terdapat dalam satu kolom terdapat dua atribut, dan data tidak terstruktur menyebabkan kesulitan dalam pemrosesan. Nah, kedua yaitu bentuk normal pertama, di mana di sini dipisahkan setiap atribut harus memiliki nilai atomik. Jadi, setiap kolom yang berisi dua atribut akan dipisahkan seperti pada ID mahasiswa pada mata kuliah, di mana tadi yang bentuk normalnya berisi dua atribut yaitu kimia dan biologi, dan di bentuk normal pertama ini akan dipisahkan. Selanjutnya, tabel normal kedua. Di mana masalahnya itu ketergantungan parsial, di mana alamat dan nomor telepon bergantung pada ID mahasiswa, dan nilai bergantung pada kombinasi ID mahasiswa dan mata kuliah. Di sini akan dibagi-bagi menjadi beberapa tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, di mana di sini kita mengambil kolom ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Selanjutnya juga ada tabel nomor telepon, di mana ada ID mahasiswa dan nomor telepon, dan tabel mata kuliah dan nilai, di mana kita mengambil ID mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan nilai. Selanjutnya, tabel normal ketiga. Di sini juga terbagi akan dibentuk beberapa tabel. Masalah dari tabel normal ketiga yaitu
Nama dosen dan atribut lain yang bergantungan pada mata kuliah menyebabkan ketergantungan transitif. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Eh, ini sama saja dengan bentuk tabel normal kedua tadi, yaitu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat. Selanjutnya ada tabel nomor telepon, di mana ada kolom ID mahasiswa dan nomor telepon, dan tabel mata kuliah. Di sini terdapat kolom baru yang ditambahkan supaya lebih jelas, yaitu kode mata kuliah, dan diambil kolom mata kuliah dan kolom dosen. Dan yang terakhir terdapat juga tabel nilai mahasiswa, di mana yang diambil itu kolom ID mahasiswa dan kolom kode mata kuliah tadi, dan juga kolom nilai. Nah, dari sebelumnya terbentuk IRD, di mana terdapat mahasiswa dan nomor telepon itu relasinya one to many. Terus mahasiswa dengan nilai mahasiswa juga one to many, dan mata kuliah dengan nilai mahasiswa itu juga one to many. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam database guna mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi. Dalam kasus akademik mahasiswa, data dipecah menjadi tabel-tabel yang seperti mahasiswa, nomor telepon, mata kuliah, dan nilai mahasiswa dengan relasi yang jelas. Hal ini menghindari duplikasi data dan memastikan konsistensi, misalnya dalam pembaruan nomor telepon atau nama dosen. Normalisasi hingga 3NF membuat database lebih efisien, mudah dikelola, dan mendukung kebutuhan operasional seperti pelaporan nilai dan manajemen mata kuliah. Struktur yang terorganisasi juga mempermudah akses dan pemeliharaan data secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.